Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al malikul haqqul mubin wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati pengurus Masjid Nasional Al-Akbar, yang saya hormati ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian yang mendengarkan acara ini, baik yang datang langsung di masjid ini ataupun mengikuti melalui internet. Para jamaah sekalian, marilah kita subhanallah bersyukur kepada Allah. Kalau kita ingin hidup kita ini tidak menderita ya, karena bahagia itu pilihan, Mbak ya. Bahagia itu pilihan. Jadi kita bahagia atau tidak itu tergantung kita yang milih. Kalau bapak dilempar batu orang, kalau bapak milih sedih ya akhirnya marah. Tuh, marah, orang itu tidak punya sopan santun, tidak tahu balas jasa. Tapi kalau kita milih yang bahagia jadinya begini. Subhanallah, saya dilempar, saya sakit, berarti pahalanya dia itu dilemparkan juga ke saya, lalu dosa saya dilemparkan juga ke dia. Lah kan milih toh, tergantung kita milih. Subhanallah, malam-malam banjir semalam Pak ya, hujan 3 jam ya, 3 jam itu. Nah, kalau kita mikir susah ya susah, tapi kalau jam 10 harus membersihkan kotoran air dari ruangan dengan mengatakan setiap kesedihan itu menghapus dosa. Iya Pak, betul. Setiap kesedihan itu menghapus dosa ya, terus kita berpikir daripada mikir yang susah kan jadinya diganti tuh Pak. Subhanallah, jam 10 mestinya waktunya tidur, sekarang saya ini disuruh membersihkan dosa. Pokoknya Bapak ingat-ingat lah. Jadi bahagia itu pilihan, tergantung cara berpikir kita. Yang kedua, dalam minggu ini saja Pak ya, saya menemukan orang yang dikejutkan oleh kesedihan yang di luar dugaannya. Semua dua anaknya itu divonis punya penyakit yang berat, yang tidak bisa disembuhkan seumur hidup. Ya. Padahal yang bapaknya ini subhanallah, kalau memberi pengajian tuh baik, orangnya sopan, tawadhu, subhanallah. Tidak pernah bertanya soal honor, betul Pak itu. Ngajinya ya bagus, istrinya ya bagus, tapi subhanallah. Tapi kalau nanti ya ini susah, tapi kalau dipilih yang bahagia kan begini. Subhanallah, anak saya 2 dinyatakan sakit yang susah disembuhkan, tapi masih ada harapan hidup ya. Kemarin teman saya ada yang anaknya itu dua-duanya tenggelam di banjir bandang itu. Saya ini masih beruntung ya, masih bisa melihat anak saya. Jadi pokoknya pilihan-pilihan Pak, pilihan-pilihan. Nah, kita memilih yang bahagia saja, karena memilih yang bahagia itu kebanyakan adalah berbaik sangka kepada Allah, husnudzon kepada Allah.
eh, ya itu harus dilatih, diberi kesedihan yang lain, kemudian dia berkata, ya mungkin kesedihan ini adalah diberikan Allah. Kan ini banyak tuh Pak, dia dulu kecilnya yatim, lalu karena yatim dia ikut orang, dinikahkan orang, ternyata baru anaknya melahir kecil. Anaknya tuh dilahirkan ibunya meninggal, anaknya jadi dulu yatim, sekarang harus ngemong juga anak yang tanpa ibu juga itu. Jadi waktu kecil ya melarat, susah, ini susah lagi. Nah, dia kalau berpikir kalau memilih bahagia kan ngomongnya begini. Iya ya. Ibnu Athaillah itu mengatakan, rubama mana'aka fa'atoka wa rubama a'toka famana'aka. Bisa jadi orang itu diberi kesenangan, ya, senang terus, tapi mana'aka, besok setelah mati terus Allah bilang, kesenanganmu sudah habis, kesenanganmu sudah habis di dunia dulu, sekarang kamu tinggal air mata. Warubama mana'aka fa'atoka, ya. Orang yang baik-baik, ya hati-hati, ya ini baik-baik, ya hafal Quran, ditobruk trek, meninggal di tempat. Akhirnya anaknya semuanya yatim di Mojokerto. Nah, salah apa ini? Dia ya nggak ceroboh, dia ya pakai sepeda motor ya. Gitu. Terus keluarganya bilang toh, jangan-jangan Allah memang memberikan kesedihan kami yang bertubi-tubi seperti ini supaya besok setelah mati Allah bilang, dulu di dunia kamu sudah habis air matamu, sekarang saya jamin sudah tidak ada air mata lagi. Pilih mana Bapak? Bapak pilih mana? Hah? Pilih mana Pak? Yang kebahagiaan itu di dunia full, lalu di akhirat kosong, ataukah di dunia ini kosong, di akhirat full kebahagiaan? Milih mana? Milih mana? Milih kedua-duanya. Bapak kalau ujian ya Pak ya ujian ya, pilihlah A atau B. Terus Bapak nulis sendiri C, tidak lulus Pak. Yang bikin soal itu sudah tahu kalau diberi C ya mesti milih C. Ayo Bapak berlatih untuk berpikir yang enak, gitu aja. Baik, malam hari ini saya akan berbicara bagaimana sih caranya kita bisa meraih emas sebesar bumi, itu gimana caranya. Tuh. Kalau kita cari emas, dulang emas di sana kan ya sehari itu kan di ayak gini kan ya sekian gitu, Pak. Tapi karena ininya kecil emas, ya lebih besar daripada 5 trek padi itu Pak. Nah, ini saya tunjukkan ayatnya Pak ya. Surat Fussilat ayat 33. Surat Fussilat ayat 33. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allahi wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Wa man ahsanu qawlan, siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah, mengerjakan perbuatan yang baik dan berkata, sungguh aku termasuk orang-orang yang berserah diri. Jadi ayat ini menceritakan gini Pak, perkataan manusia itu yang tertinggi adalah perkataan yang orang itu
mendorong orang, mengajak orang untuk jadi orang baik. Nah, perkataan Bapak untuk mendorong orang, mengajak orang, membuat orang itu menjadi orang baik, ya. Perkataan itu lebih besar nilainya daripada emas bumi ini, Pak. Dunia dan isinya itu. Tidak harus berkata, tidak harus berdalil, ya Pak ya, tidak harus berdalil. Pokoknya membuat orang itu jadi baik. Mungkin Bapak enggak punya dalil, enggak punya apa, enggak bisa ceramah, tapi ada tetangga yang enggak sholat ya. Ya setiap Bapak masak yang enak-enak, dikirimilah orang itu, diantar sendiri ke rumah. Bapak pergi dari luar kota ya, membelikan dodol atau apa ya, pokoknya orang baik. Suatu saat Bapak dapat sarung dan sarungnya Bapak itu sudah banyak, diberikan orang itu. Lalu diajak, ayo maghrib ke masjid ini loh, ayo sama saya. Gitu. Oh gitu tak ya. Tapi ngajaknya itu setelah Bapak memberi itu setelah setahun lah. Gitu. Jangan memberi baru 3 kali ngajak. Ya membina orang itu ya perlu bondo juga ya, perlu modal Pak. Ya, tuh. Bapak mau, masya Allah. Akhirnya mau. Ayo ke masjid dulu, nanti kebetulan saya dapat rezeki. Nanti kita kalau jam sekian ini sate yang enak di mana? Sate yang enak di mana? Sana. Oke, ayo. Saya kamu bonceng sana. Ini rezeki alhamdulillah. Saya itu tahu. Iya. Nanti minumnya yang enak itu apa? Jus apokat atau jeruk hangat? Ya terserah Bapak. Lek awakmu seneng apa? Ya jus hangat. Apa itu? Jeruk hangat. Ya wis gak apa-apa, ayo. Masya Allah orang itu ke masjid itu takut-takut. Nanti saya salah tingkah, kamu ikut saya saja di sini. Sampai orang itu cinta masjid. Perhatikan Pak, seluruh uang yang Bapak keluarkan, seluruh uang yang Bapak keluarkan, seluruh perkataan tidak dalil tidak apa, tapi membuat orang itu jatuh cinta kepada Bapak dan orang itu sampai mau diajak ke masjid. Itulah perkataan yang nilainya itu lebih mahal dari bumi dan seluruh isinya. Jadi tidak benar kalau orang mengajak kebaikan harus bisa dalil di mimbar, itu tidak ada keterangan itu, tidak ada. Justru melunakkan hati orang ya dengan cara-cara begitu, bukan dengan mimbar begini. Ya ini kan orang baik-baik semua ini, uang sudah ke masjid. Nah kita cari mereka. Waman ahsanu qaulan, masih adakah perkataan yang lebih bernilai dari perkataan atau tindakan apa yang lebih bernilai daripada perkataan atau tindakan orang yang mengajak orang itu untuk mengenal Allah, mencintai Allah, sujud kepada Allah, wa amila sholihan, dan dia sendiri melakukan yang baik, wa qala innani minal muslimin. Inilah ya, saya sebut tadi itu mengajak orang pada kebaikan itu lebih baik dari seluruh dunia dan isinya. Ini loh, Nabi bersumpah, fawallahi la ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min humurin na'am. Ini ya, Nabi itu kan mesti benar toh. Mulai ini ditambahi sumpah loh Pak, tambahi sumpah. Fawallah, demi Allah, la ayyahdiyallahu bika rajulan, sungguh jika Allah memberikan hidayah kepada orang karena